tua biasanya senang berkata kepada anak-anaknya begini, dulu waktu zaman papi, dulu waktu zaman mami, semua orang tua senang berbicara tentang dulu begini, tapi sekarang begini, dulu begini, sekarang begini. Nah, tapi kalau kita pelajari, kita dengar kata-katanya, biasanya cenderung orang tua itu sedang mengarahkan pada dulu lebih baik, dan sekarang ini kondisinya sangat buruk. Dulu tuh kelihatan sangat menyenangkan, dulu tuh kelihatannya sangat mudah, sekarang tuh kok kelihatannya rumit, sekarang itu kok segala sesuatunya kelihatannya serba berat. Karena orang sekarang senang membandingkan antara dulu dan sekarang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dua hal ini memang tidak pernah bisa dihindari. Ada masa lalu dan ada masa kini. Ada orang-orang yang hidup selalu dengan masa lalu. Dia senang menengok ke belakang. Banyak rumah tangga gak bisa damai. Kenapa? Karena selalu nengok ke belakang. Dulu kan kamu begini, dulu kan kamu begini. Terus ngorek-ngorek masa lalu. Tapi sebaliknya, ada orang-orang lagi yang selalu menatap ke depan. Hidup dalam dunia hayal. Nanti kalau begini, nanti kalau begini. Jadi selalu hidupnya dalam dunia hayal. Sementara dia gak pernah bekerja apa-apa untuk mencapai hari esok yang penuh harapan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling benar, hidup ini adalah jalani hari ini. Jalani hari ini. Dan sambil kita menjalani hari ini, kita belajar dari hari kemarin kita. Lalu mempersiapkan diri untuk hari esok. Hidup bukan hanya selalu melihat hari esok. Hidup bukan hanya selalu menengok tentang hari kemarin. Hidup juga bukan hanya pesimis tentang hari ini. Tapi hidup yang berarti adalah jalani hari ini sambil belajar dari hari kemarin. Lalu kemudian mempersiapkan diri untuk mencapai hari esok yang cemerlang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita akan menjadi langkah-langkah yang penuh berkat, kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan program ini kita sedang membahas tentang dulu dan sekarang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah melewati masa lalu, dan setiap orang pasti harus menghadapi masa depan. Ada orang-orang yang takut menghadapi masa depan. Ada orang-orang yang trauma karena pengalaman masa lalu. Ada orang-orang yang karena trauma akhirnya takut menghadapi pernikahan misalnya. Dia takut membangun masa depannya. Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman pahit di masa lalunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah saatnya belajar seperti apa yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri, mempersiapkan diri untuk apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Nah, pembahasan kita hari ini terambil dalam Efesus pasal 5. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, perhatikan baik ayat yang ke-8 ini, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Jadi Alkitab jelas bilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang, jadi dahulu kita gelap, tapi sekarang kita adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah, tetaplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat yang ke-8 yang tegas berkata, memang dahulu kamulah kegelapan, tapi sekarang kamulah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Kita belajar hal yang menarik. Yang pertama yang kita pelajari, dulu dan sekarang kita harus berbeda dan harus menjadi makin baik. Saya ulangi sekali lagi, dulu dan sekarang kita harus berbeda, berarti selalu harus ada peningkatan. Saya percaya Christian life is a progressive life. Hidup Kristen itu hidup yang progresif gitu. Hidup yang bergerak lebih maju, lebih baik, lebih berkenan, lebih berbuah di dalam Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dulu kita lebih baik dari hari ini, berarti ada sesuatu yang mulai gak beres dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, manusia lahiriah kita memang semakin merosot, tapi manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Berarti harus makin lama makin baik. Kalau dulu mungkin hidup kekristenan kita masih gagal, masih jatuh bangun, tapi sekarang harus lebih tegar, harus lebih kuat, harus lebih tangguh dalam Tuhan. Lalu kemudian dulu mungkin emosi kita masih mudah meledak, meskipun kita sudah ke gereja, meskipun kita sudah bertobat, tapi sekarang makin dibentuk lagi, makin diproses lagi sama Tuhan, sehingga kita makin bisa lebih sabar. Dulu kita tuh masih gampang kecewa, dulu kita tuh masih gampang dendam, masih gampang sakit hati, dulu kita gak bisa ampunin suami, dulu kita gak bisa ampunin istri, dulu kalau ada kesalahan apapun kita tuh simpan, marah sekali kita. Nah, tapi sekarang setelah kasih Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, harus ada perbedaan, dan bukan hanya sekedar perbedaan, tapi harus menjadi makin hari makin baik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama pelajaran yang kita dapat, dulu dan sekarang kita harus berbeda dan harus menjadi makin baik. Yang kedua, dulu dan sekarang kita dapat berubah hanya oleh karena Tuhan dan kesiapan tekad kita. Saya ulangi sekali lagi, dulu dan sekarang kita dapat berubah hanya oleh karena anugerah Tuhan dan kesiapan tekad kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa berubah hanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu merubah orang lain. Saudara gak perlu kecil hati kalau saudara berkata, aduh kok suami saya tuh masih terlibat judi, masih terlibat obat terlarang, senang pergi ke dukun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, waktu kita doa sungguh-sungguh, waktu kita mohon kuasa Tuhan, lalu kita gambarkan kasih Kristus lewat kehidupan nyata kita keseharian, saudaraku yang kasih, itu menjadi kekuatan yang luar biasa yang akan menghancurkan segala benteng iblis dalam hidupnya. Nah, waktu anugerah Tuhan berlaku baginya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun dapat mengeraskan hati, hidupnya berubah. Nah, setelah hidupnya berubah, maka ada kesiapan tekad baginya, baru perubahannya makin hari makin baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa tuntut orang, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Orang itu akan berkata, saya juga mau. Saudara mungkin marah sama suami saudara, kamu tuh merokok terus, merokok, berhenti merokok. Makin saudara tekan, apa yang terjadi? Merokoknya makin banyak, saudara perhatikan. Sampai saudara marah dan saudara bilang, heran kamu makin dimarahin, makin terus merokok. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang nggak bisa berubah hanya dengan amarah dan makian kita. Tapi orang bisa berubah waktu dijamah oleh Tuhan. Makanya itu pentingnya doa dan pentingnya teladan kehidupan kita sebagai orang percaya menunjukkan ciri Kristus. Jadi dulu dan sekarang kita dapat berubah hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kemudian setelah kita menerima anugerah Tuhan itu, perlu ada kesiapan tekad dari kita. Tuhan, beri saya kuasa Roh Kudus untuk memampukan saya untuk terus berubah dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan memberikan kita perubahan, tapi kitanya harus ada kesiapan tekad untuk terus berubah dalam anugerah dan kasih Tuhan itu. Dan yang ketiga saya pelajari, dulu dan sekarang kita harus menciptakan kesadaran akan kasih dan anugerah Allah. Jadi waktu kita tahu, iya ya, sekarang ini kok saya bisa banyak berubah, kok sekarang ini saya bisa hidup dalam berkat Tuhan, kok sekarang ini saya lihat banyak mujizat dalam hidup saya. Itu harus menciptakan kesadaran
akan kasih dan anugerah Allah. Jangan sombong lalu berkata, saya ini dulu nakal tapi sekarang berubah. Dulu saya jahat, sekarang saya hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Itu bukan perlu sesuatu yang kita sombongkan. Apalagi kemudian kita mulai menghakimi orang lain. Kemudian kita mulai berkata, wah kalau gitu kamu belum bertobat sungguh-sungguh. Lihat saya dong, saya udah begini hebat perubahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Karena dulu dan sekarang kita itu perubahan-perubahan yang dahsyat, keadaan-keadaan yang luar biasa, hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kita, seharusnya menciptakan kesadaran akan kasih dan anugerah Allah. Sehingga yang ada, yang pertama ucapan syukur, yang kedua adalah semangat untuk melayani, dan yang ketiga adanya kesiapan untuk berkorban, dan yang keempat adanya kesetiaan untuk tetap berjalan dalam terang Tuhan. Iya ya, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya, anugerahnya sudah begitu melimpah atas saya. Sudah sepatutnya saya balas kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur saya. Saya sudah saatnya balas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan semangat saya untuk melayani. Sudah saatnya saya balas cinta Tuhan untuk kesiapan saya berkorban. Untuk apa? Untuk setia saya jalani kasih setia Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, dulu kita mungkin gelap, dulu kita mungkin dalam dosa, tapi sekarang kita harus lebih baik, dan esok kita harus senantiasa berjalan dalam kuasa kemuliaan Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin didoakan lebih lanjut, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang ada dalam pergumulan, setiap saudara yang bergumul dengan masalah keluarga, masalah masa muda, ekonomi, pekerjaan saudara, ataupun badai kehidupan yang sedang menerpa hidup saudara. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang membutuhkan mujizat, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan beri semangat, kekuatan, sukacita untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Kristus. Dan kami tahu jika Allah di pihak kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami ingin melupakan masa lalu, kami belajar dari masa lalu, hidup di hari ini, dan kemudian mempersiapkan hari esok dengan anugerah kasih Tuhan dan kuasanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.